Pria yang sedang berdebat dengan istrinya ini bernama Mahir. Dia adalah seorang guru PNS yang sangat peduli dengan dunia pendidikan di negara Turki. Namun di pagi itu, Mahir yang dengan sukarela dipindahkan untuk mengajar di daerah terpencil mendapatkan respon yang kurang baik dari istrinya. Istrinya menolak ketika Mahir mengajak pindah ke tempat ia ditugaskan mengajar dan menyuruh Mahir agar keluar dari tugasnya menjadi guru daripada harus pindah ke daerah terpencil itu. Namun karena Mahir ini adalah orang yang penuh dedikasi dan sangat peduli dengan pendidikan, akhirnya dia tetap berangkat memenuhi tugasnya meskipun tanpa keluarga di sampingnya. Beberapa hari kemudian terlihat istri dan anak-anaknya hanya mengantarkan Mahir sampai di stasiun kereta. Dalam perjalanan menuju desa terpencil itu, Mahir menempuh perjalanan yang panjang. Diawali dengan naik kereta, lalu diteruskan dengan naik bus. Mahir diperlihatkan dengan suasana alam yang terlihat sangat gersang. Berjam-jam Mahir menempuh perjalanan, akhirnya dia tiba di pemberhentian terakhir untuk menuju desa tempat dia bertugas. Namun di sini Mahir merasa kaget karena tidak ada akses masuk ke desa itu. Yang terlihat hanya pegunungan yang tandus dan panas. Lalu kernet bus yang Mahir tumpangi menjelaskan kalau pemerintah hanya membuat akses jalan sampai di sini. Jadi kalau Mahir ingin pergi ke desa itu, dia harus menaiki gunung-gunung tersebut. Tidak berputus asa, Mahir pun memulai langkah pertamanya. Dia berjalan mendaki gunung, lalu turun gunung dan menyeberangi sungai, lalu mendaki gunung lagi, barulah dia sampai di desa yang dituju. Kedatangan Mahir ke desa itu ternyata diketahui oleh orang-orang desa. Karena Mahir adalah orang asing, maka warga desa di sana mencurigai Mahir, sehingga kedatangan Mahir langsung disambut dengan senjata api. Elleri koldur. Sen kimsin? Olay. Muallimim. Akan tetapi ketika Mahir menjelaskan bahwa dia adalah seorang guru, orang-orang di desa itu seketika bersikap sangat baik kepada Mahir dan juga menghormatinya. Setelah keadaan membaik, Mahir bertanya pada warga desa, di manakah sekolahnya? Lalu tetua di desa itu yang bernama Pak Davud menjelaskan kalau di desa ini tidak ada sekolah. Sehingga Pak Davud juga merasa mempunyai harapan ketika melihat Mahir yang seorang guru datang ke desanya. Bukan hanya Pak Davud yang menaruh harapan besar pada Mahir, akan tetapi para warga di sana juga berharap ketika ada seorang guru di desa ini, maka desanya akan segera diperhatikan oleh pemerintah. Desanya akan dibangunkan sebuah sekolah, akses jalan masuk desa, saluran air, dan juga aliran listrik. Dalam perjalanan memasuki desa, Mahir melihat seorang pria yang sedang diganggu oleh anak-anak di sana. Pria itu bernama Aziz. Dia adalah anak Pak Davud dari 6 bersaudara. Lalu tibalah Mahir di rumah Pak Davud. Di sana Mahir langsung menanyakan di mana akan dibangun gedung sekolah. Mahir juga mengatakan kalau dia akan pergi ke dinas pendidikan untuk membangunkan sebuah sekolah di desa ini. Akan tetapi Pak Davud mengatakan kalau itu mustahil karena untuk mengirimkan satu orang guru saja pemerintah membutuhkan waktu 30 tahun, apalagi untuk membangunkan sebuah sekolah. Lalu salah satu orang di sana menyarankan agar pembelajaran bisa dilakukan di sebuah kandang yang kosong. Mendengar saran itu, Mahir menolaknya. Mahir tidak mau pembelajaran dilakukan di kandang karena dia menganggap kalau anak-anak bukanlah binatang ternak. Dia akan tetap pergi ke dinas pendidikan karena dia yakin dinas pendidikan akan membantu membangunkan sebuah sekolah di desa ini. Di malam hari ketika Mahir berada di kamarnya, tiba-tiba Aziz mengintip Mahir melalui jendela kamarnya. Memang sejak kedatangan Mahir di desa ini, Aziz terlihat sangat menyukai Mahir. Dia seperti ingin mengatakan sesuatu kepada Mahir, akan tetapi selain tubuhnya yang cacat, Aziz ini juga tidak bisa berbicara. Keesokan harinya karena bertepatan dengan hari pertemuan jodoh, para warga di sana berkumpul di sebuah lapangan. Mahir pun ikut datang ke acara pertemuan jodoh tersebut. Di sana dia bertemu dengan anak-anak desa calon muridnya. Anak-anak itu terlihat bahagia ketika bertemu Mahir. Mereka juga memberikan hadiah kecil untuk Mahir karena Mahir berjanji pada anak-anak di sana kalau ia akan membangunkan sebuah sekolah untuknya. Lalu tibalah Pak Davud berbicara di depan para warga desa. Dan Pak Davud langsung memerintahkan para laki-laki di sana yang ingin menikah di tahun ini untuk segera maju ke depan. Ternyata yang maju adalah 2 putra Pak Davud, yaitu Jalal dan Feizi. Lalu Pak Davud bertanya pada mereka, di antara kalian berdua siapa yang paling tua?
Aziz yang mendengar pertanyaan tersebut tiba-tiba langsung maju ke depan. Karena Aziz adalah kakak dari Jalal dan Feizi. Di depan semua orang, Pak Dafud menyambut Aziz dengan sangat hangat. Meskipun kondisi Aziz yang cacat, namun seluruh keluarganya sangat menyayanginya. Harusnya dalam tradisi di desa, sebelum kakaknya menikah, adiknya tidak boleh menikah. Itu menjadi alasan kenapa Aziz menangis ketika Pak Dafud menyuruh istrinya yang bernama Hazar untuk mencarikan calon istri untuk Jalal. Di desa ini memang mempunyai tradisi kalau ibu dari pihak laki-laki yang mencarikan istri untuk putranya. Sebelum ibunya berangkat mencarikan istri untuk Jalal, Jalal memberikan ciri-ciri wanita yang Jalal inginkan untuk menjadi istrinya. Dan Jalal hanya meminta pada ibunya untuk mencarikan wanita dengan gigi yang rapi. Lalu berangkatlah ibunya Jalal bersama beberapa saudara perempuannya untuk mendatangi calon menantunya. Sampailah mereka di rumah seorang gadis. Gadis itu bernama Soleha. Di sana mereka disambut dengan hangat, dan sudah menjadi tradisi di desa itu kalau calon menantu akan membawakan air minum untuk calon ibu mertuanya. Setelah itu Hazar dan para saudaranya akan memberikan pertanyaan kepada calon menantunya sebagai ujian layak atau tidak menjadi menantunya. Lalu Hazar memulainya dengan bertanya tentang surah Al-Baqarah. Tapi Soleha mampu menjawab pertanyaan dari calon mertuanya, bahkan Soleha mampu melafalkannya. Disusul dengan pertanyaan tentang memasak dari saudara perempuan Hazar, dan Soleha pun sanggup menjawab pertanyaan itu dengan detail. Fasulyeleri akşamdan suyun içine koyarım. Öbürsü gün tencerenin üstüne kadar suyla doldurup pişiririm. Setelah sesi pertanyaan selesai, kini masuk ujian selanjutnya, yaitu ujian berjalan di atas tali. Ujian ini bertujuan untuk melihat seberapa anggun perempuan yang akan menjadi menantunya, dan Soleha berhasil melewati ujian tersebut. Lalu Hazar meminta Soleha untuk mendekat kepadanya dan mengajaknya berbicara dengan tujuan agar Hazar bisa melihat giginya Soleha. Namun sayangnya gigi bagus yang diminta Jalal tidak ada pada diri Soleha. Tapi Hazar sudah terlanjur suka dengan Soleha karena dia perempuan yang taat beragama dan juga piawai dalam memasak. Akhirnya Soleha pun diterima sebagai menantunya. Dan kini giliran keluarga Soleha yang menanyakan sosok Jalal itu seperti apa. Seketika Hazar dan para saudaranya membusungkan dada dan menceritakan sosok Jalal yang begitu luar biasa. Nasıl biridir? Damadın. Damadımız vallahi çok kuvvetlidir. Köyün en yakışıklısıdır. Onun gibisi yoktur. Maşallah. Singkat cerita, pernikahan Jalal dan Soleha pun dilaksanakan sesuai dengan adat di desanya. Sebelum bertemu istrinya, 4 saudara Jalal terlihat menyemangati Jalal kalau istrinya adalah wanita terbaik pilihan ibunya. Lalu tibalah di suasana kamar pengantin baru. Di kamar itu Jalal berkenalan dengan istrinya dan memuji kecantikan yang ada pada sang istri. Akan tetapi ketika Jalal melihat giginya, dia tampak kecewa. Çok iyi. Hele ben iyisi şu lambayı kapatayım. Di keesokan harinya, ketika Mahir dan Pak Dafud akan pergi ke dinas pendidikan, tiba-tiba Aziz mengejar Mahir seperti ada sesuatu yang ingin Aziz katakan pada Mahir. Tapi Ghozaf, anak kedua dari Pak Dafud, segera menyusul Aziz dan mengajaknya pulang. Dalam perjalanan, Pak Dafud bercerita pada Mahir kalau ia sering berdoa meminta pada Tuhan untuk kesembuhan Aziz. Bukan hanya doa, tapi Pak Dafud juga sudah berusaha membawa Aziz ke dokter dan juga pengobatan alternatif, tapi dari mereka juga tidak ada yang bisa mengobatinya. Selama ini Aziz hanya diam dan hanya berteman dengan kudanya. Dalam obrolan itu, tiba-tiba datang segerombolan orang berkuda yang membawa senjata. Mereka datang menghampiri Pak Dafud dan Mahir. Ternyata mereka adalah orang-orang desanya Pak Dafud. Meskipun mereka membawa senjata, tapi mereka bukanlah perampok seperti kabar yang sering Mahir dengar. Pak Dafud memanggil mereka dengan sebutan singa-singa gunung. Perjalanan mereka pun akhirnya sampai di dinas pendidikan. Dan Mahir menyampaikan maksud dan tujuannya kepada kepala dinas tersebut. Akan tetapi Mahir dan Pak Dafud harus merasakan kecewa setelah permohonan pembuatan gedung sekolah di desa Pak Dafud mendapatkan penolakan oleh kepala dinas dengan alasan kondisi ekonomi negara yang sedang buruk. Setelah mendengar penolakan itu, Pak Dafud merasa sedih
karena dia memikirkan nasib anak-anak di desanya yang sudah berharap akan dibangunkan sebuah sekolah. Mahir pun hanya diam dan tidak bisa berbuat apa-apa karena ini di luar kehendaknya. Di malam harinya, di sebuah penginapan, Mahir memikirkan kata-kata Pak Dafud tentang nasib anak-anak yang sudah berharap akan dibangunkan sebuah sekolah. Betapa kecewanya mereka kalau mereka sampai tahu bahwa pembuatan gedung sekolah di desanya dibatalkan. Keesokan harinya, karena tidak ingin melihat anak-anak di desa Pak Dafud kecewa, Mahir menyusun sebuah rencana. Dia menelpon istrinya dan berpura-pura sedang disandera oleh kawanan perampok. Lalu Mahir meminta sejumlah uang pada istrinya sebagai tebusan dirinya ke para perampok itu. Mahir juga melarang istrinya untuk lapor kepada polisi karena jika istrinya lapor polisi nyawanya akan jadi taruhannya. Tak lama kemudian istrinya mengirimkan sejumlah uang yang Mahir inginkan. Dengan uang yang dirasa sudah cukup untuk membuat bangunan sekolah, Mahir segera menemui Pak Dafud dan mengatakan kalau kita akan membangun sekolah. Setibanya di desa, mereka langsung memulai pembangunan sekolah dengan bergotong royong. Di sana juga terlihat para singa-singa gunung yang kembali ke desa untuk membantu pembuatan bangunan sekolah itu. Di antara para warga desa yang bergotong royong, terlihat Aziz yang masih saja diganggu oleh anak-anak di desa itu. Sebenarnya Mahir sudah lama memperhatikan Aziz sejak dia datang di desa, tapi Mahir juga bingung apa yang harus ia lakukan untuk Aziz. Tak butuh waktu lama karena kerja keras orang-orang desa, akhirnya bangunan sekolah pun jadi, dan segera Pak Dafud membuat acara peresmian gedung sekolah tersebut. Melihat bangunan sekolah itu, orang-orang desa merasa sangat bahagia, karena setelah sekian lama tidak ada sekolah, akhirnya di desanya berdiri sebuah sekolah sehingga mereka mempunyai harapan dengan anak-anak mereka yang akan mendapatkan pendidikan sekolah. Meskipun sekolah ini terlihat sederhana, tapi sudah lebih dari cukup untuk kegiatan belajar mengajar, dan di sekolah itu juga menjadi tempat tinggal Mahir. Kini aktivitas sekolah pun sudah dimulai, namun ketika Mahir sedang mengajar, terlihat Aziz yang selalu mengintip kegiatan di kelasnya melalui jendela. Akan tetapi, lagi-lagi Aziz pergi ketika Mahir mencoba mendekatinya. Di suatu pagi di halaman sekolah, anak-anak terlihat sedang mengganggu Aziz. Mahir yang menyaksikan kejadian itu segera datang dan menasihati anak-anak didiknya untuk tidak lagi mengganggu Aziz. Mahir juga mengajarkan pada anak-anak didiknya untuk menghormati Aziz karena bagaimanapun juga Aziz adalah orang yang lebih tua. Selesai menasihati anak-anak, Mahir memanggil Aziz dan mengajaknya masuk ke dalam kelas. Namun Aziz hanya pergi begitu saja. Di malam harinya juga sama, Aziz selalu datang ke sekolah itu dan mengintip Mahir. Akan tetapi, dia selalu pergi ketika Mahir kembali menatapnya. Suatu hari, Hazar heran kenapa kudanya Aziz pulang sendiri dan tak bersama Aziz. Seketika Hazar merasa khawatir dengan Aziz. Lalu dia segera memanggil anak-anaknya untuk mencari dan menemukan Aziz. Akhirnya mereka pergi mencari Aziz di setiap sudut desa. Setelah berjam-jam mencari, Jalal mengabari ayahnya kalau ternyata Aziz sedang berada di sekolah dan ikut pelajaran yang Mahir ajarkan. Segera mereka bersama-sama datang ke sekolah dan melihat Aziz yang sedang belajar di ruang kelas. Ternyata Mahirlah yang selalu mengajak Aziz untuk ikut belajar bersama setiap hari. Pak Dafud yang melihat ketulusan dan kesabaran Mahir dalam mengajari Aziz tak kuasa menahan air matanya. Ketika sore hari, Mahir mengantarkan Aziz pulang. Di halaman rumah, terlihat Pak Dafud dan putra-putranya menyambut Aziz dengan sangat gembira. Keluarga Pak Dafud juga terlihat sangat mendukung Aziz. Beberapa hari kemudian, Mahir sering mengajak Aziz untuk menginap di sekolahan. Karena dengan begitu, Mahir mempunyai banyak waktu untuk mengajar Aziz. Musim dingin pun tiba. Mahir yang tak pernah melihat salju di tempat dia tinggal, merasa begitu bahagia ketika melihat salju. Tapi meskipun musim salju, sekolah tetap masuk. Di antara banyak siswa, di sana ada seorang siswa yang bernama Gafur. Dia adalah cucu Pak Dafud, sedangkan ayahnya bernama Kemilo, anak tertua dari Pak Dafud. Dia adalah anggota singa gunung yang hanya kembali ke desa ketika musim dingin. Karena selama musim kemarau, dia bersembunyi dari kejaran polisi karena telah membunuh seseorang. Kemilo membunuh bukan tanpa alasan, akan tetapi orang itu dibunuh oleh Kamilo karena dia menganiaya Pak Dafud di depan umum. Melihat putranya pulang, Pak Dafud langsung mengajaknya untuk melihat Gafur putranya yang sekarang sudah bersekolah.
Malam hari istri Camilo meminta pada suaminya untuk menyerah saja, karena ia tidak bisa jika hidup terus seperti ini, dan juga Ghafour yang kasihan jika harus tumbuh tanpa seorang ayah. Tapi Camilo membela dirinya bahwa yang dia lakukan selama ini adalah memerangi ketidakadilan. Namun masalahnya, Camilo sudah melakukan ini selama 10 tahun. Keesokan harinya, Camilo meminta saran kepada ayahnya tentang masalahnya. Dan Pak Davoud mengatakan kalau memerangi keadilan itu memang penting, tapi jangan sampai juga keluargamu kamu lupakan. Mendengar saran ayahnya, Camilo akhirnya menyerah, dan setelah musim dingin berakhir, Camilo menyerahkan dirinya kepada polisi. Melihat Camilo yang dibawa polisi, para warga di sana terlihat sangat sedih dan merasa kehilangan. Beberapa hari kemudian, Hazar dan para saudara perempuannya terlihat akan pergi untuk mencarikan istri untuk Faizi. Sama dengan Jalal, Faizi juga memberikan kriteria untuk calon istrinya. Faizi berpesan pada ibunya kalau dia menginginkan seorang wanita dengan mata yang berwarna biru. Lalu sampailah di rumah seorang gadis. Akan tetapi lamaran itu ditolak oleh Hazar karena gadis itu salah dalam menyebutkan ayat di dalam Al-Quran. Dalam kunjungan kedua dalam mencari calon menantu, Hazar menemukan seorang gadis dengan mata yang unik. Meskipun tidak berwarna biru, namun gadis itu paham Al-Quran dan juga piawai dalam memasak. Dan di ujian terakhirnya, dia tidak bisa berjalan di atas tali. Namun itu bukan masalah bagi Hazar, yang penting dia adalah wanita yang mengerti Al-Quran dan juga pandai memasak. Maka dia layak menjadi menantunya. Sekarang giliran keluarga si wanita yang menanyakan sosok Faizi seperti apa. Seperti biasa, Hazar dan para saudaranya dengan percaya diri menceritakan kelebihan-kelebihan Faizi. Beberapa hari kemudian setelah lamaran itu, Faizi menikah dengan gadis pilihan ibunya. Seperti halnya Jalal, sebelum menemui istrinya untuk pertama kali, para saudaranya memberikan semangat dan meyakinkan Faizi bahwa wanita pilihan ibunya adalah wanita terbaik. Dan masuklah Faizi ke kamar pengantin untuk menemui istrinya. Tapi ketika dia membuka penutup wajahnya, Faizi terlihat kaget karena mata yang diinginkan Faizi tidak ada pada diri istrinya. Tapi dia langsung Beberapa hari kemudian setelah pernikahan Faizi, terlihat keluarga Pak Davoud pergi ke pengadilan untuk menghadiri persidangan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Camilo. Dalam sidang itu, Camilo divonis dengan 24 tahun penjara. Akan tetapi, karena ada faktor lain yang membuat Camilo terpaksa melakukan pembunuhan, maka hakim memberi keringanan hukuman untuk Camilo yang awalnya 24 tahun penjara, kini berubah menjadi 4 tahun penjara. Camilo merasa waktu 4 tahun adalah waktu yang singkat, daripada dia harus menghabiskan sisa hidupnya hanya di atas gunung. Setelah mengantarkan Camilo ke dalam penjara, Pak Davoud akan kembali ke desa. Akan tetapi ketika berada di luar penjara, Pak Davoud melihat seorang pria tua yang bernama Pak Isa baru keluar dari penjara dan akan ditembak oleh seseorang yang tidak dikenal. Melihat pistol yang sudah siap melancarkan pelurunya, Pak Davoud segera memukul tangan pembawa pistol itu sehingga Pak Isa yang akan ditembak terselamatkan. Bukan hanya berterima kasih, namun Pak Isa juga menawarkan satu permintaan kepada Pak Davoud. Namun Pak Davoud menolak tawaran tersebut dan menyuruh Pak Isa untuk segera pulang saja. Tapi Pak Isa merasa kalau dirinya telah berhutang nyawa pada Pak Davoud. Akhirnya dia kembali menemui Pak Davoud dan menanyakan, apakah Anda punya anak laki-laki yang belum menikah? Kalau ada, aku ingin menikahkan anak perempuanku dengan putramu. Mendengar pertanyaan itu, Pak Davoud mengatakan pada Pak Isa kalau dirinya mempunyai satu anak laki-laki yang belum menikah karena dia cacat. Sehingga Pak Davoud menyuruh Pak Isa untuk tidak memberikan penawaran itu padanya. Akan tetapi Pak Isa mengatakan pada Pak Davoud kalau itu tidak masalah kalau hanya fisiknya yang cacat. Yang terpenting bukan hatinya yang cacat. Singkat cerita, kini Pak Davoud sudah berada di desa, dan Pak Davoud mengatakan pada Aziz kalau Aziz akan segera menikah. Mendengar kabar itu, Aziz menangis terharu, karena selama ini Aziz tidak pernah menyangka kalau akan ada seorang perempuan yang mau menikah dengannya. Di keesokan harinya, Hazar dan para menantunya datang ke rumah Pak Isa untuk menemui calon menantunya.
Di sana Hazar tidak mengetes dan memberi ujian pada putrinya Paisa, karena kedua keluarga ini sudah sama-sama sepakat untuk menikahkan anak-anak mereka. Jadi kedatangan Hazar di sana hanya untuk berkenalan dengan keluarga Paisa. Dan kini datanglah seorang wanita cantik dengan senyum manisnya. Dia bernama Miskin, wanita dengan bola mata yang indah dan rambut panjangnya. Bukan hanya cantik, namun gadis di depan Hazar ini juga seorang yang hafal Al-Quran dan juga piawai dalam memasak. Sehingga ketika keluarga Paisa menanyakan sosok Aziz kepada Hazar, Hazar dan para menantunya tidak lagi membusungkan dada. Mereka justru menangis karena mengingat sosok Aziz yang cacat dan tidak ada yang bisa dibanggakan dari putranya. Hari pernikahan Aziz dan Miskin pun tiba. Rombongan keluarga Paisa yang mengantarkan Miskin untuk pertama kalinya melihat sosok Aziz. Namun, raut muka mereka sama sekali tidak menunjukkan rasa penyesalan atas pernikahan ini. Bahkan Miskin yang akan menjadi istri dari seorang pria yang cacat sama sekali tidak menunjukkan rasa kecewa. Lalu sebelum memasuki kamar, Hazar dan para menantunya memberikan sedikit kata-kata untuk menguatkan hati Miskin. Hazar mengatakan pada Miskin kalau ini semua sudah kehendak Tuhan. Tetaplah jadi istri yang baik dan yakinlah bahwa Tuhan mempunyai rencana yang lebih baik untuk kalian berdua. Setelah itu terlihat Aziz yang sedang diantarkan oleh saudara-saudaranya untuk memasuki kamar dan bertemu dengan istrinya. Akan tetapi ketika Aziz melihat kecantikan pada diri istrinya, Aziz langsung pingsan. Ben de bilmiyorum. Vallahi yenge seni kim görse habele tutulur demek ya. Kini hari-hari Aziz selalu bersama Miskin, dan Miskin juga melakukan tugasnya sebagai seorang istri dengan sangat baik. Dia memandikan Aziz, menyuapi Aziz, dan segala keperluan Aziz. Di suatu siang ketika Miskin sedang duduk bersama ibu mertua dan para menantunya, dia mengatakan kalau tidak usah lagi mengkhawatirkan Aziz, karena sekarang aku yang akan merawatnya. Hari demi hari Miskin lewati bersama Aziz, namun dalam pernikahan pasti ada cobaannya. Cobaan datang dari para tetangga yang setiap hari membicarakan sosok Miskin yang malang, karena dia harus menerima nasib menikah dengan seorang pria cacat. Dan dengan sengaja para ibu-ibu itu mengatakan dengan nada agak keras kalau dirinya akan bunuh diri kalau menjadi miskin, karena harus menikah dengan pria cacat seperti Aziz. Mendengar gunjingan dari tetangganya, Miskin selalu menangis dan bersedih. Bukan hanya Miskin yang merasakan itu, namun Aziz juga sering mendapatkan bulian dari para pria di desanya. Mereka selalu mengatakan kalau kenapa pria cacat sepertimu memiliki istri yang begitu cantik. Di malam harinya, Aziz yang melihat istrinya menangis mencoba menghiburnya meskipun hanya dengan gerak tubuh. Lalu tibalah di suatu siang di mana Aziz melihat istrinya sedang dilecehkan oleh ibu-ibu yang lain. Segera Aziz menghampiri istrinya dan mencoba membelanya. Namun kini Miskin sudah di puncak kesabarannya dan mengatakan pada Aziz kalau kini dirinya sudah tidak tahan. Lalu dia pergi pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Miskin bercerita tentang perlakuan orang lain terhadap dirinya kepada Hazar. Mendengar curahan hati menantunya, Hazar pun hanya bisa istighfar. Sementara itu, Aziz yang merasa tidak berguna sebagai seorang suami memutuskan untuk pergi dengan kudanya menuju sebuah tebing. Di sana dia berniat untuk bunuh diri karena Aziz berpikir kalau hidupnya hanya membuat istrinya menderita. Keberadaan Aziz di tepi tebing itu ternyata diketahui oleh Mahir. Lalu Mahir mencoba menenangkan Aziz dan meminta pada Aziz untuk menuliskan semua masalah yang sedang dia hadapi. Setelah berada di sekolah, Aziz menceritakan semua beban hidupnya kepada Mahir melalui tulisannya. Ketika malam hari tiba, Aziz dan Miskin membuat sebuah keputusan untuk meninggalkan desa secara diam-diam. Sebelum mereka pergi, Aziz menyempatkan untuk menatap keluarganya yang sedang tidur sebagai tanda perpisahannya. Di keesokan harinya, Pak Dafu dan para saudaranya yang tidak melihat Aziz seharian merasa heran. Lalu Jalal mendatangi kamar Aziz, namun Jalal juga tidak menemukan Aziz. Jalal hanya menemukan sebuah tulisan dari Aziz. Lalu Mahir membacakan tulisan dari Aziz untuk keluarganya. Di dalam tulisan itu, Aziz mengatakan kalau dia meminta maaf karena kepergiannya yang mendadak. Aziz merasa capek karena tidak ada yang memahami dan mendengarkannya.
Aziz bisa terima kalau semua orang di desa mengejeknya selama bertahun-tahun, mengatainya dengan sebutan bisu, cacat, bahkan gila. Tapi bagi Aziz sangat sulit menyaksikan orang-orang di desa menghina istrinya. Jadi dia pergi bukan untuknya, melainkan untuk istrinya. Dan Aziz pun berjanji suatu saat dia akan kembali ke desa. Waktu terus berjalan dan kini ujian akhir sudah selesai. Bersamaan dengan itu, tugas Mahir untuk mengajar di desa ini juga sudah selesai dan Mahir akan kembali ke kota. Sebelum pergi, Mahir berpamitan kepada anak-anak desa dan seluruh warga di sana. Mahir juga mendoakan para muridnya agar mereka semua bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi dan bisa menggapai cita-citanya. Mahir juga menyerahkan rapot Aziz untuk Pak Davud. Dan Mahir pun pergi meninggalkan desa. 6 tane oğlum var. 7.'si sen oldun. Hadi git. Git. Yarışıma. 7 tahun kemudian, desa ini terlihat sudah berkembang dengan pesat. Saluran listrik dan air juga sudah bisa dinikmati di desa ini. Dan yang terpenting, kini desa sudah mempunyai akses jalan yang membuat kendaraan sudah bisa keluar masuk desa. Di suatu siang, terlihat sebuah mobil datang menuju desa. Segera para warga di sana langsung menyambut kedatangan mobil tersebut. Dan ternyata itu adalah Mahir dan istrinya. Sebelum Mahir menghampiri warga desa, dia memanggil seseorang di dalam mobil untuk keluar. Lalu keluarlah seorang anak kecil dan disusul dengan ayahnya yang bernama Aziz. Kini Aziz telah sembuh. Jalannya tegap dan berbicara dengan sangat lancar. Tidak ada tanda kecacatan pada diri Aziz. Alasan kenapa dia bisa sembuh adalah karena Aziz jatuh cinta pada miskin. Cinta yang memotivasinya untuk bisa sembuh. Aziz o. Benim babanız. Konuşuyorum ana. Hepinizi çok özledim. Ameliyat oldum. Ben karıma aşık oldum. Untuk kesimpulan dari film ini, kita bisa menyimpulkan sendirilah ya. Kira-kira pelajaran apa yang bisa kita dapatkan. Karena saya juga tidak mau membatasi dengan penemuan-penemuan kalian di dalam film ini. Semoga film ini menjadikan motivasi kita menjadi orang yang lebih baik. Sampai jumpa lagi di film-film berikutnya.